Teknisi HP Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ya. Di sini hari ini saya kedatangan servisan Redmi 5A untuk keterangan atau kasusnya mati total. Nah, untuk penyebabnya saat saya tanyakan waktu terima ini handphone, katanya mati dengan sendirinya saat dipakai atau dimainkan ya. Mungkin ya main game atau main apa ya, main WA. Nah, seperti biasa untuk pembongkaran tentu kita harus lepaskan slot SIM-nya terlebih dahulu. Baik kawan-kawan, karena untuk mempermudah pelepasan koper, kita cari celah di bagian tempat slot SIM-nya, di situ agak sedikit lentur. Nah, kita congkel saja. Lalu gunakan kuku ya kalau sudah kita temukan atau kita dapatkan celahnya untuk memasukkan kuku. Makanya seorang teknisi itu kebanyakan kuku bagian ibu jarinya itu panjang-panjang ya. Itu gunanya untuk mempermudah saat kerja ataupun saat servis handphone. Oke, terlebih dahulu kita lepaskan pada kaleng ya, pada kaleng di papan PCB-nya ini. Karena untuk kasus mati total, saran saya yang pertama yaitu kita cek di konsumsi arus baterai terlebih dahulu sesuai keterangan yang punya ya, sesuai keterangan yang punya. Jadi kita mau servis itu kalau bisa kita harus dapatkan keterangan terlebih dahulu supaya kita bisa mempermudah ya untuk pengecekan, tidak sembarangan, terkecuali memang apa ya, kita tidak terima secara langsung. Kalau saya di sini alhamdulillah ada karyawannya, jadi kadang-kala karyawan yang terima, kadang kayak saya sendiri yang terima kalau kebetulan lagi servis ya. Nah, jadi untuk keterangan kalau bisa kita pinta kepada yang punya. Jadi itu sangat mempermudah ya kita mengecek atau memperbaiki kerusakan atau keluhannya, itu kita bisa manfaatkan teman-teman. Itulah cara yang pertama ya. Nah, lalu di sini kalau untuk kasus seperti ini, seperti biasa saya langsung saja ke fokus di baterai dulu ya teman-teman, jangan yang lain dulu. Kita fokuskan ke baterai dulu. Nah, ini handphonenya masih ori ya, belum pernah melakukan perbaikan sebelumnya, masih segel ya. Di bautnya pun tadi masih ada segelnya. Nah, jadi seperti biasa, karena lemnya tadi putus saat saya tarik, lalu mau tak mau kita congkel saja seperti ini. Tapi tetap harus hati-hati ya, jangan gunakan benda yang lancip, takutnya nanti melukai baterainya, akan jebol tentunya kalau sobek ya. Nah, jadi gunakan benda yang tumpul seperti yang teman-teman lihat di sini. Kalau untuk kawan-kawan teknisi mungkin sudah punya semua ya peralatan servis handphone. Ini harganya tidak terlalu mahal kalau kita beli seperti ini. Satu set itu kadang-kadang 150, 125 ya. Dan bisa digunakan bertahun-tahun asal jangan hilang. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja untuk ngecek konsumsi arus baterainya menggunakan desktop multifungsi. Nah, di sini ya teman-teman, saya lihat di bagian layar itu 3,7 ya. Nah, itu kalau normanya 4,5. Kita diamkan dulu ya.
Oke kawan-kawan, kita lanjutkan pagi hari ya. Karena tadi malam tahu tidak ya, asalkan teman-teman tahu saja, ini baterainya saya cas selama 1 malam menggunakan desktop multifungsi. Karena ini tadi malam itu servisnya sekitar pukul 11 malam ya. Dan saya mengantuk. Jadi paginya baru saya lanjutkan kembali untuk servis handphonenya. Oke, ini sudah kita cas ya menggunakan desktop selama 1 malam. Kita nyalakan langsung pada handphonenya dan kita tunggu sampai masuk ke menu. Mudah-mudahan saja berhasil ya teman-teman. Nah ini kan kalau seperti ini itu memang permasalahan yang pertama kita temukan yaitu di baterai dulu, karena handphonenya yang pertama kalau untuk LCD touchscreen-nya masih aman ya, karena kita lihat di dalam keadaan handphone seperti ini tidak ada retak, tidak ada terkena air pun ya, tanda-tanda korosi tidak ada, berarti ini real kerusakannya yaitu hanya pada baterainya. Tonton terus ya teman-teman sampai selesai. Nanti kita akan temukan kerusakan-kerusakan lainnya. Biasanya kalau servis handphone itu durasinya agak panjang. Nanti terakhirnya itu ada keluhan-keluhan lainnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Saat saya coba setelah baterainya dicas selama 1 malam ya, itu masih tidak mau menyala. Nah ini mungkin arus baterainya masih belum menyatu betul ya dengan handphonenya. Kita coba menggunakan baterai baru. Nah di sini saya punya baterai yang kebetulan soket sama ya, tapi untuk tipe berbeda. Ini BN30, kalau untuk ini BN34, kalau untuk Redmi 5A biasanya itu BN34. Nah di sini saya gunakan yang BN30, kebetulan soketnya sama. Kita coba dulu untuk menghidupkan. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, sekedar saya mengingatkan saja, yang belum bantu subscribe silahkan dibantu dulu ya untuk mengembangkan channel ini, karena channel ini saya buat untuk sama-sama kita bisa silaturahmi, saling berbagi cara untuk perbaikan handphone. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe-nya, tombol like-nya, di share dan di komen juga di kolom komentar ya, serta jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya, karena setiap harinya saya akan selalu updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone ala teknisi HP Banua, tergantung yang dibawakan user ya atau pelanggan saya di sini. Itulah yang akan saya tampilkan nanti dalam tutorial berikutnya. Oke, ini handphonenya saat saya ganti gunakan baterai baru tidak mau menyala juga ya teman-teman. Kembali saya pasangkan baterai bawaan handphonenya. Kita tunggu kembali, masih difokuskan ke baterai dulu ya teman-teman. Jangan langsung memvonis bagian yang tidak bersalah teman-teman. Jadi saran saya, kalau kalian betul-betul yakin bahwa kerusakannya itu di sini, kalian yakinkan saja dulu. Nah ini masih bikin sedikit penasaran ya. Oke, kita hidupkan ya. Oh ternyata handphonenya hidup teman-teman. Ternyata hidup, cuman ini dimatikan sampai habis ya. Dimatikan sampai habis untuk untuk pencahayaannya itu dihabiskan sama yang punya. Waduh, ngerjain ya teman-teman. Saya kira tidak mau nyala teman-teman, ternyata alhamdulillah setelah kita cas selama 1 malam. Sebenarnya tidak perlu 1 malam ya teman-teman.
karena kebetulan saja saya lagi ngantuk, sudah capek juga. Nah, jadi saya tinggal saja dalam keadaan dicas menggunakan desktop ya, karena insya Allah aman ya kalau kita gunakan desktop cas 1 malam itu tidak bermasalah pada baterai. Nah, jadi kalau kawan-kawan pengen cari yang di kolom komentar banyak tanyakan ya teman-teman, nama dari desktop multifungsi yang saya punya. Itu untuk boxnya saya buang teman-teman ya, jadi untuk namanya saya tidak tahu. Kalau kawan-kawan pengen cari di toko spare part, caranya mudah saja. Silahkan teman-teman capture aja ya yang ada di tutorial saya, nanti sampai di kalian perlihatkan ke toko spare partnya, lalu bilang mau cari yang seperti ini. Nah, gitu saja ya untuk arahan dari saya. Nah, ini karena handphonenya alhamdulillah sudah mau menyala, tentu kita tinggal rapikan saja lagi. Oke ya teman-teman, tonton terus videonya, dikit lagi selesai, jangan di skip ya, untuk membantu channel ini supaya makin berkembang. Gitu aja. HP orang nih, listrik tadi 150. Oke, karena ini sudah selesai ya teman-teman, maka selesailah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Begitu ya. Nah, tinggal kita rapikan lagi ya teman-teman. Tinggal kita pasangkan kopernya. Ini mohon maaf untuk tutorialnya agak sedikit panjang, karena saya juga lagi kangen juga sama kalian semua. Kalaupun 1 hari tidak update itu rasa gimana ya, karena setiap harinya saya itu selalu update kan tutorial terbaru. Jadi walaupun di mana saja biasanya saya sempatkan untuk edit satu tutorial, karena kan setiap hari itu ada banyak teman-teman. Jadi ya ada waktu langsung saja saya updatekan ya, atau saya edit dulu. Editnya sederhana ya teman-teman, untuk tutorial servis handphone ini tidak neko-neko. Lagi pula saya belum begitu mahir juga dalam mengedit, yang penting bisa berbagi apa adanya teman-teman. Nah, alhamdulillah handphonenya sudah mau menyala. Ini baterainya 1 malam cuma dapat 83% ya. Kita coba untuk ngecas. Wih, ternyata pengecasnya ini tidak normal ya. Nah, inilah dia teman-teman yang tadi saya bilang, setiap handphone keluhan pelanggan itu kadang-kala tidak sepenuhnya disampaikan ke kita. Setelah kita servis itu udah selesai ya, udah dibungkus kembali handphonenya. Ternyata di sini bermasalah lagi pada konektor casnya yang tidak normal. Nah, ini dia teman-teman. Aduh ya, ini nanti saya akan konfirmasi kembali kepada yang punya, gimana baiknya terserah yang punya. Nah, ini kalau mau solusinya ya gini aja ya teman-teman, kalau punya konektor cas yang kadang masuk kadang enggak seperti ini, cari aja kabel data yang baru, insya Allah ya itu bisa mengatasi kasus seperti ini. Kalaupun masih tidak bisa ya mau tak mau lakukan penggantian pada konektor casnya. Oke ya, itu saja saran dari saya. Apabila ada dalam penyampaian kata ini ada kekhilafan, ada yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman, karena manusia tempatnya salah dan khilaf tentunya ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone selanjutnya, dan doakan saya juga semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa, saya akhiri saja perjumpaan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP Banwa.